Pernahkah kamu merasa sedang diperhatikan, padahal kamu sendirian di ruangan? Pernahkah kamu melihat boneka tua, lalu merasa seperti ia bisa bergerak saat kau berpaling? Hai Huggers, malam ini, aku ingin mengajak kalian masuk ke dalam salah satu kisah paling menyeramkan yang pernah tercatat dalam dunia paranormal. Ini bukan legenda, bukan fiksi, tapi kisah nyata, dengan saksi hidup, laporan resmi, bahkan penyelidikan spiritual dari tokoh paling terkenal dalam dunia supranatural. Namanya adalah Annabelle, dan ia bukan boneka biasa. Malam ini jangan jauh dari lampu, karena setiap kata yang kamu dengar, bisa saja membuatnya semakin dekat. Tahun 1970, Hartford, Connecticut. Seorang mahasiswi keperawatan bernama Donna baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-26. Ia adalah gadis yang lembut, cerdas, dan rajin, tinggal di sebuah apartemen kecil bersama sahabatnya, Angie, sesama perawat. Sebagai hadiah ulang tahun, ibunya yang tinggal di luar kota mengirimkan sebuah boneka antik. Boneka itu didapat dari toko barang bekas, toko kecil tak bernama di pinggiran kota yang menjual barang-barang tua peninggalan zaman dahulu. Boneka itu tampak lucu di awal. Ia berukuran cukup besar, sekitar setengah tinggi anak kecil, memakai gaun katun putih yang sudah agak kusam dimakan waktu, dan pita merah besar menghiasi rambut sintetisnya yang keriting. Donna menerimanya dengan senang hati. Ia menaruh boneka itu di atas tempat tidurnya, seolah sebagai dekorasi manis untuk ruangan kecilnya yang minimalis. Dan ia menamainya Annabelle. Beberapa hari setelah boneka itu tiba, Donna mulai merasa ada yang aneh. Ia merasa seperti boneka itu selalu melihat ke arahnya. Matanya tidak terbuat dari kaca, hanya dari benang hitam biasa. Tapi entah kenapa, setiap kali Donna memasuki kamar, boneka itu seolah sedang menatapnya, meski kepalanya menghadap ke arah yang berbeda sebelumnya. Awalnya Donna mengira ia hanya lelah, lembur di rumah sakit, tidur larut, dan tekanan studi bisa membuat imajinasi liar. Namun kemudian, hal-hal kecil mulai terjadi. Annabelle ditemukan duduk di sofa ruang tengah, padahal Donna yakin ia menaruhnya di tempat tidur. Angie bersumpah tidak memindahkannya. Lalu keesokan harinya, boneka itu kembali ke kamar, tetapi kini duduk menghadap dinding. Donna dan Angie masih bisa tertawa. Mereka pikir mungkin salah satu dari mereka melakukannya secara tidak sadar. Mungkin kebiasaan saat membersihkan rumah. Namun dalam beberapa minggu, lelucon itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Pada suatu sore saat Donna pulang kerja, ia menemukan secari kertas di meja makan. Sepotong sobekan kertas perkamen yang tidak pernah mereka simpan di rumah. Di atasnya tertulis pesan, "Tolong kami." Tulisannya tampak seperti tulisan anak kecil. Tintanya pudar, seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Angie membantah menulisnya. Tidak ada siapapun yang masuk ke apartemen mereka. Tidak ada jejak perampokan. Dan anehnya, mereka tidak memiliki kertas jenis itu di rumah. Keesokan harinya, mereka menemukan lagi kertas serupa. Kali ini dengan tulisan, "Tolong Lou." Lou adalah pacar Angie, sering menginap di apartemen itu. Ia dikenal skeptis, keras kepala, dan sangat membenci boneka itu sejak awal. Lou bahkan pernah berkata sambil bercanda, "Boneka ini punya aura aneh. Seharusnya kalian bakar saja." Dan kini, seseorang atau sesuatu meminta tolong atas namanya. Suatu malam, Angie tidur lebih awal. Donna lembur di rumah sakit. Lou tidur di sofa ruang tengah. Saat ia tertidur lelap, Lou bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia terbangun dari sofa, melihat Annabelle duduk di pojok ruangan. Lalu boneka itu berjalan perlahan ke arahnya, memanjat tubuhnya, lalu menindih dadanya. Ia merasa sesak, nafasnya terputus. Boneka itu menatap wajahnya, dan kemudian, Lou terbangun sambil menjerit. Napas terengah, tubuh penuh keringat dingin. Ia melihat dadanya, dan di sana, ada 3 bekas cakaran, merah, panjang, menyilang dari bahu ke perut. Donna dan Angie membawanya ke dokter,
tapi hasilnya nihil. Tidak ada bukti bahwa luka itu disebabkan oleh binatang, dan tidak masuk akal jika itu luka akibat gesekan benda tajam. Polanya terlalu spesifik, seperti bekas kuku tangan yang sangat panjang. Setelah malam itu, Lou menolak datang ke apartemen. Tapi kejadian aneh tidak berhenti. Justru semakin buruk. Suatu malam, Anggi sedang membaca buku di kamar. Donna belum pulang. Lampu tiba-tiba berkedip. Angin dingin masuk dari jendela yang tertutup. Dan dari arah lemari pakaian, terdengar suara pelan. Dengan jantung berdetak kencang, Anggi berjalan pelan membuka pintu lemari. Di dalamnya duduk Annabelle. Tapi kali ini posisinya tidak seperti biasa. Kepalanya miring ke kiri, matanya menatap tajam ke atas, dan tangannya menggenggam kertas lain. Anggi memungut kertas itu dengan gemetar. Kali ini, pesannya hanya satu kalimat pendek. Kami sudah diizinkan masuk. Hari-hari berikutnya berubah menjadi malam-malam panjang yang menakutkan. Donna dan Anggi mulai kehilangan tidur. Lampu kamar sering mati mendadak. Benda-benda berpindah tempat tanpa alasan. Suara langkah kecil terdengar dari lorong. Meski tak ada siapapun di sana, terkadang aroma busuk seperti daging busuk menguar dari dalam lemari. Aroma yang lenyap begitu diperiksa. Puncaknya terjadi saat Donna pulang dari rumah sakit dan menemukan Annabelle duduk di dapur, tepat di kursi depan meja makan, menghadap ke pintu masuk, seperti sedang menunggu kedatangannya. Dan di lantai di bawah kursi itu, tergurat jelas tanda lingkaran merah, seperti bekas lilin yang habis terbakar di sekeliling kaki boneka tersebut. Donna panik. Ini bukan hanya boneka yang berpindah sendiri. Ada sesuatu yang sedang menggunakan boneka itu sebagai media. Donna akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan spiritual. Ia dan Anggi menghubungi seorang pendeta gereja episkopal, Pastor Hagan, yang cukup dikenal di lingkungan kampus mereka. Setelah mendengar kisah Donna dan Anggi secara langsung, Pastor Hagan berkata pelan, "Ini bukan hanya fenomena poltergeist, dan bukan pula roh anak kecil seperti yang kalian kira. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap." Ia menyarankan mereka menghubungi dua nama yang sering disebut dalam penyelidikan paranormal, Ed dan Lorraine Warren, pasangan suami istri yang dikenal luas karena kasus rumah hantu Amityville, pemburu entitas jahat, dan pelindung spiritual bagi mereka yang diserang oleh kegelapan. Ed dan Lorraine Warren datang ke apartemen Donna 3 hari kemudian. Saat Lorraine pertama kali memasuki ruangan, ia berhenti sejenak. Matanya memandang ke arah Annabelle yang duduk di sofa, seperti biasa. Lalu Lorraine membisikkan sesuatu kepada suaminya. Donna tak bisa menangkap kata-katanya, tapi ia bisa melihat jelas bahwa Lorraine menggenggam salibnya lebih erat. Ed dan Lorraine mengadakan wawancara panjang. Mereka bertanya tentang asal-usul boneka, semua kejadian aneh, mimpi buruk Lou, hingga pesan-pesan aneh yang tertulis di kertas tua. Setelah menyusun semua informasi, Ed Warren berkata dengan serius, "Benda ini bukan hanya dihantui, ia adalah wadah. Boneka ini telah dijadikan medium oleh sesuatu yang ingin menanamkan kehadirannya ke dunia kita." Donna dan Anggi awalnya berpikir, berdasarkan pesan-pesan di kertas, bahwa roh yang berada dalam boneka adalah roh anak kecil yang meninggal tragis. Tapi Lorraine langsung menolak gagasan itu. Menurut Lorraine, roh anak-anak tidak akan pernah terikat pada objek seperti itu, apalagi sampai meninggalkan goresan atau mengirim pesan penuh teror. Apa yang mereka hadapi bukan arwah manusia, tapi entitas non-manusia. Ia menipu kalian, membuat kalian iba. Dengan cara itu, ia mendapatkan izin untuk masuk. Kata terakhir itulah yang membuat Donna pucat. Ia ingat pesan yang ditemukan Anggi di dalam lemari. "Kami sudah diizinkan masuk." Ed dan Lorraine meminta bantuan seorang imam Katolik senior, Pastor Choke, untuk melakukan eksorsisme ringan dan penyucian ruangan. Meski bukan eksorsisme penuh seperti yang digunakan pada kasus kerasukan manusia, ritual ini cukup kuat untuk membersihkan energi negatif dari lokasi.
Ritual dilakukan malam itu juga. Lilin dinyalakan di setiap sudut ruangan. Doa-doa Latin menggema di udara yang makin dingin. Boneka Annabelle diletakkan di tengah ruangan dalam lingkaran garam. Lorraine memejamkan mata. Saat doa mencapai puncaknya, ia merasa ada sesuatu yang keluar dari boneka itu. Seperti bayangan hitam besar, menghilang ke sudut ruangan, lalu lenyap. Namun Lorraine tahu, mereka hanya mengusir sementara. Entitas itu belum pergi jauh. Ia hanya menunggu kesempatan berikutnya. Kate dan Lorraine menawarkan untuk membawa boneka itu ke rumah mereka. Lebih tepatnya ke museum okultisme milik mereka, tempat penyimpanan berbagai benda yang pernah digunakan oleh entitas jahat. Donna menyerahkannya tanpa ragu. Namun perjalanan membawa boneka itu ke rumah mereka bukanlah perjalanan biasa. Dan apa yang terjadi selama perjalanan itu akan membuat siapapun berpikir dua kali sebelum menyentuh benda yang sudah terkontaminasi. Malam itu, setelah upacara penyucian selesai, Kate dan Lorraine Warren membungkus Annabelle dengan kain putih dan meletakkannya di kursi belakang mobil mereka. Lorraine menyarankan untuk tidak menyimpannya di bagasi. Entitas di dalam boneka ini tidak suka dipenjara, katanya pelan. Kate menyetir perlahan keluar dari kompleks apartemen Donna dan Anggi. Ia bukan orang yang mudah takut, tapi entah mengapa malam itu udara terasa berbeda. Jantungnya berdebar, tangannya menggenggam kemudi lebih erat dari biasanya. Lorraine duduk diam di kursi penumpang depan. Salib kecil di tangannya tak pernah lepas. Mereka hanya berjarak 30 menit dari rumah, tapi perjalanan itu terasa seperti perjalanan menuju neraka. 10 menit pertama berlalu dalam keheningan. Lalu, rem mobil mendadak gagal berfungsi. Ted mencoba menginjak pedal, tapi mobil terus melaju, nyaris menabrak mobil di depannya. Ia menarik rem tangan darurat dengan paksa. Mobil berdecit keras dan berhenti tepat di depan perempatan. Mereka saling menatap. Tak ada alasan mekanis untuk kerusakan itu. Mobil mereka selalu dalam kondisi prima. Dia tahu kita membawanya pergi, bisik Lorraine. Beberapa menit kemudian, Lorraine menoleh ke belakang. Matanya tak sengaja menangkap bayangan lewat kaca spion dalam. Di sana duduk Annabelle, masih terbungkus kain, tidak bergerak. Namun Lorraine melihat bayangan hitam duduk di belakang boneka itu, seperti sosok manusia yang sangat tinggi, tapi tanpa wajah. Ia menempelkan dirinya di kursi, nyaris seperti menyelimuti Annabelle dengan tubuhnya. Begitu Lorraine mengedipkan mata, bayangan itu menghilang. Lorraine tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam salib lebih erat dan mulai berdoa dalam hati. Saat mendekati jembatan sempit, mobil tiba-tiba mati total. Mesin padam, lampu mati, kemudi terkunci. Mobil itu terdiam di tengah jalan, di bawah langit gelap, dengan suara air sungai yang bergemuruh di bawah jembatan. Kate keluar untuk memeriksa mesin, dan Lorraine tetap di dalam mobil sambil mengamati boneka itu. Tiba-tiba, rem tangan terlepas sendiri. Mobil mulai meluncur mundur ke arah sungai. Lorraine menjerit memanggil Ed. Ia berlari dan masuk ke mobil tepat waktu, menarik rem tangan dengan tenaga penuh. Mobil berhenti, hanya beberapa sentimeter dari tepian. Setelah berhasil menghidupkan kembali mobil, Kate mengambil botol air suci dari dashboard, membuka kain pembungkus Annabelle, dan memercikkan air suci ke wajah boneka itu sambil berdoa. Begitu tetesan air menyentuh permukaannya, Lorraine bersumpah ia melihat tetesan air itu menguap, seperti menyentuh bara. Sesampainya di rumah, Annabelle langsung ditempatkan di ruang artefak terkutuk milik keluarga Warren, sebuah ruangan yang mereka sulap menjadi museum spiritual, dengan ratusan benda hasil investigasi paranormal. Namun bahkan di sana, Annabelle tetap menjadi benda paling berbahaya. Warren tidak menaruhnya begitu saja di rak. Mereka membuat kotak kaca khusus untuknya, terbuat dari kayu gereja tua yang telah diberkati, dan diberi tulisan, "Warning, positively do not open."
Mereka juga menyuruh seorang pendeta untuk memberkati kotak itu setiap minggu. Tapi bahkan dengan perlindungan seperti itu, Annabelle masih menebar bahaya. Suatu hari, sepasang muda-mudi datang ke Museum Warren. Mereka mendengar desas-desus tentang boneka jahat yang dikurung di sana, dan si pria, seorang pemuda tinggi, berambut gondrong, penuh tato, menertawakan semua kisah itu. Dengan sombong, ia mengetuk kaca tempat Annabelle dikurung dan berkata, "Kalau kau benar-benar arwah jahat, tunjukkan sesuatu padaku. Ayolah, boneka jelek." Ed langsung menegurnya, tapi pemuda itu hanya tertawa, lalu pergi naik motor bersama kekasihnya. 3 jam kemudian, mereka mendapat telepon dari kepolisian. Motor pasangan itu mengalami kecelakaan hebat di jalan bebas hambatan. Sang pria meninggal seketika. Tubuhnya terlempar dan menghantam batang pohon. Kekasihnya selamat dengan luka berat. Saat dimintai keterangan, si perempuan hanya menangis sambil berkata, Dia bilang Annabelle akan membuktikan sesuatu. Dia bilang dia menantangnya." Meski Annabelle telah terkunci rapat di balik kaca suci yang dilindungi oleh simbol dan doa, kehadirannya masih bisa dirasakan. Kadang, Lorraine mendapati salib di atas kotaknya terjatuh sendiri di pagi hari. Atau ruangan tempat Annabelle disimpan menjadi mendadak dingin seperti kulkas, bahkan di musim panas. Ada juga saat-saat ketika Lorraine melihat boneka itu berpaling arah, meski tak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dan entah mengapa, setiap hari Jumat pukul 3 dini hari, alarm di rumah mereka selalu berbunyi sendiri, selalu dari arah ruang artefak. Tak sedikit pengunjung museum yang datang hanya untuk melihat Annabelle. Sebagian penasaran, sebagian menganggapnya hiburan, dan beberapa datang dengan ketidakhormatan. Salah satunya adalah seorang reporter dari stasiun televisi lokal yang datang dengan maksud membuat liputan sensasional. Ia tertawa saat melihat boneka itu. "Ini boneka tragedian biasa, kan?" katanya kepada kru kameranya. "Ini semua cuma karangan agar orang datang dan bayar tiket." Tanpa izin, ia membuka kotak Annabelle dan menyentuh bahunya sambil berkata ke kamera, "Apa kamu benar-benar jahat? Ayolah, lakukan sesuatu kalau bisa." Hari itu, Lorraine menyuruh semua kru keluar. Ia tahu, Annabelle tidak suka ditantang. 2 hari kemudian, reporter itu mengalami kejang keras di studio, tepat sebelum siaran langsung. Ia dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma selama 3 minggu. Tanpa sebab medis jelas, keluarganya melapor ke Warren. Lorraine datang ke rumah sakit, membawa rosario dan air suci. Saat ia mulai mendoakan di samping tempat tidur, tubuh si reporter mendadak bergetar hebat, seakan ada yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Seorang mahasiswa teologi juga pernah datang ke museum. Ia tertarik pada dunia demonologi dan berniat meneliti energi benda-benda terkutuk. Ia mengambil foto Annabelle secara diam-diam, meski sudah diperingatkan. 3 malam setelah kunjungan itu, ia mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di ruang artefak, namun semua benda telah berjatuhan ke lantai. Cahaya berkedip-kedip, dan dari pojok ruangan, muncul Annabelle, tapi tidak seperti boneka biasa. Matanya hitam, besar seperti sumur tanpa dasar. Ia berjalan dengan kaki manusia, dan mulutnya menganga penuh gigi tajam. "Aku tahu siapa kamu, dan aku datang," katanya dalam mimpi. Mahasiswa itu terbangun dengan luka cakaran di dadanya. Banyak yang bertanya, siapa sebenarnya yang bersemayam di dalam Annabelle? Lorraine, setelah bertahun-tahun menyelidiki, percaya bahwa entitas itu bukan hanya roh penasaran, tapi makhluk pramanusia, sesuatu yang tidak pernah hidup sebagai manusia dan tidak memiliki bentuk fisik. Dalam demonologi kuno, entitas semacam ini dikenal sebagai inhuman spirit, makhluk iblis yang berusaha mendapatkan bentuk dan kekuatan melalui media di dunia manusia. Boneka hanyalah jembatan. Yang sebenarnya kita lawan adalah sesuatu yang berasal dari tempat yang jauh lebih kelam daripada neraka itu sendiri. Tak semua korban Annabelle diketahui publik.
beberapa keluarga menghubungi Warren secara pribadi. Mereka yang tak sengaja membawa pulang salinan foto Annabelle, mencetaknya dan menyimpannya di rumah, mulai mengalami teror. Ada keluarga yang kehilangan hewan peliharaan secara misterius. Ada yang mulai mendengar suara anak kecil menangis di kamar anak mereka, meski anak-anak mereka sedang tidur di kamar orang tua. Seorang gadis berusia 8 tahun bahkan mulai berbicara pada boneka miliknya seolah-olah itu adalah Annabelle, mengaku bahwa boneka itu menjanjikan teman baru. Anak itu kemudian ditemukan berbicara sendiri di bawah tempat tidur, dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Tahun 2002, gempa kecil mengguncang kota Monroe, Connecticut, kota tempat kediaman keluarga Warren. Kaca di rumah mereka bergetar, barang-barang berjatuhan. Ketika Lorraine memeriksa ruang artefak, ia mendapati kaca kotak Annabelle retak secara diagonal. Tapi yang membuatnya ngeri adalah hanya kaca itu yang retak. Semua benda lain di ruangan tetap utuh, tak bergeming. Saat Lorraine memanggil pendeta untuk memberkati ulang ruangan, seorang di antara mereka merasa mual dan pingsan setelah memandang mata Annabelle terlalu lama. Setelah kematian Ed Warren pada tahun 2006, dan kemudian Lorraine Warren pada tahun 2019, banyak yang bertanya-tanya, siapa yang akan menjaga Annabelle sekarang? Dan apakah entitas itu masih tertahan di balik kaca suci itu? Jawabannya tidak sederhana. Anak angkat mereka, Tony Spera, yang selama ini bekerja bersama Ed dan Lorraine dalam banyak investigasi, mengambil alih museum okultisme dan memikul tanggung jawab besar, menjaga agar boneka paling berbahaya itu tidak pernah bebas. Namun bahkan dengan penjagaan ekstra dan berkat yang dilakukan secara rutin, Annabelle tetap beraksi. Tony melaporkan dalam beberapa wawancara bahwa kamera keamanan di ruang artefak sering menangkap gambar yang mengerikan. Kadang, suara langkah kecil terekam. Kadang terdengar suara berbisik samar. Buka pintunya. Dan kadang, boneka itu terlihat berubah posisi di antara satu rekaman dan rekaman lainnya, padahal tidak ada yang masuk ke ruangan itu. Paling mengejutkan, dalam satu rekaman, Annabelle tampak memiringkan kepalanya perlahan ke kanan, seperti memperhatikan seseorang, padahal ruangan kosong. Pada tahun 2020, beredar rumor bahwa seseorang mencoba masuk ke Museum Warren pada malam hari, berniat mencuri Annabelle sebagai bahan lelucon di media sosial. Pria itu melompati pagar, membawa ransel dan sarung tangan. Ia berhasil masuk sampai ke ruang artefak. Namun saat ia membuka kain pelindung kotak kaca Annabelle, ia menjerit keras dan pingsan di tempat. Ketika ditemukan oleh petugas, ia menggigil hebat, matanya menatap kosong, dan hanya mengulang kata, "Dia tahu aku, dia tahu aku." Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit jiwa terdekat. Tidak pernah bisa memberikan keterangan jelas hingga kini. Pada Agustus 2020, media sosial sempat digemparkan oleh kabar bahwa Annabelle hilang dari museum. Banyak pengguna internet menyebarkan video pendek dan foto-foto dengan caption dramatis. Annabelle has escaped. Tony Spera langsung membuat video klarifikasi. Ia memperlihatkan langsung kotak kaca itu. Annabelle masih di dalam, tidak pernah bergeser 1 inci pun. Tapi yang mengejutkan adalah wajah Annabelle dalam video itu tampak lebih buram, seakan tak ingin difilmkan. Dan selama Tony berbicara, banyak penonton mengaku mendengar suara kecil, tertawa, dari balik audio. Beberapa peneliti paranormal pernah bertanya, bagaimana jika suatu hari Annabelle dilepaskan? Jawaban Tony Spera selalu sama. Bukan hanya akan ada 1 atau 2 kematian, akan ada kekacauan. Karena entitas itu tidak hanya ingin memiliki orang, ia ingin menyebar. Annabelle bukan sekadar boneka. Ia adalah saluran antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, lebih lapar. Dan selama ini, kotak itu, museum itu, dan doa-doa itu hanyalah penahan air pada bendungan yang retak. Meski waktu berlalu, museum saat ini tidak lagi terbuka untuk umum. Alasan utamanya adalah keamanan.
Tony menyatakan bahwa semakin banyak orang yang datang, semakin kuat energi yang bisa dimanfaatkan oleh entitas di dalam Annabelle. Namun boneka itu tetap dijaga, diberkati setiap minggu, dan tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah benar hanya satu entitas yang bersemayam di dalam boneka itu? Atau apakah Annabelle kini menjadi rumah bagi lebih dari satu jiwa tersesat? Dan yang lebih menakutkan, apakah suatu saat ia akan menemukan cara untuk keluar, bukan dari kotak, tapi dari layar, dari mimpi, dari bisikan di malam hari? Jika kamu pernah melihat fotonya, jika kamu pernah bermimpi tentangnya, jika kamu pernah menyebut namanya terlalu sering, maka berhati-hatilah. Dia tahu, dan dia bisa datang, bahkan tanpa mengetuk. Bagaimana? Seru? Menegangkan? Semua itu bisa kalian dapatkan hanya di sini. Jadi jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng, serta komen di bawah ya.